kita melihat dengan sudut pandang baru, sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut. Contohnya, bisa juga berpikir berpola pikir positif, memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk kita frustasi berat. Video. Oke, kita nggak bisa nyetel video ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti ada beberapa video yang ibu akan linkkan dengan pembelajaran kita ini. Oke, ya kita lanjut bahwa bagaimana sih cara berpikir kreatif. Masih kita selalu bertanya, mau seperti apa ya sheetnya, bagaimana colornya ya, bagaimana use-nya ya, materialnya, partnya, size-nya seperti apa. Jadi kalau kita ingin berpikir kreatif, kita ya tadi bukan diam. Jadi kita melihat, mencari apa ya. Kalau kita bikin sesuatu ini supaya berbeda apa ya? Apa ukurannya yang dibedain ya? Atau kita mau kasih materi apa ya supaya berbeda ya? Padahal gambarnya kan sama tuh loh. Kalian bisa contoh kreatif di luar sana. Banyak hal kreatif yang kayaknya simple sebenarnya loh. Kok bisa ya? Seperti itu. Ya tadi dia berpikir ini sesuatu yang sama, yuk kita cari supaya dia berbeda. Jadi ibu ingatkan lagi, berpikir kreatif bukan berdiam saja, bukan termenung saja, enggak. Ajak berbicarakan diri sendiri, buat sesuatu. Jadi kalau kita pengen kreatif nih, kita pengen bikin usaha nih, bikin usaha apa ya? Kalau udah bikin usaha, dikasih nama apa ya? Terus apa ya materi supaya lebih keren ya? Nah, hal seperti itu loh. Kadang ada sebagian orang mager, malas bergerak. Terus ada lagi, aduh gabut, ya aduh apalagi ya, banyak sih istilah sama sekarang tuh keren-keren loh. Itu dari orang-orang yang diem aja jadi keren. Sekarang orang yang YouTuber, apakah mereka yang katanya duitnya banyak seperti itu ya, apakah mereka diam saja tiba-tiba jadi YouTuber terkenal? Kalau kalian nonton Mak Betty, apakah tiba-tiba dia jadi Mak Betty jadi terkenal? Pasti enggak kan? Bagaimana cara cari sini dia. Jadi ingat ibu sampaikan, kreativitas bukan diam saja, tapi mulai berpikir, selalu bertanya, mau diapain ya, mau bikin apa ya, ini seperti apa ya, seperti itu. Misalnya skop bentuknya, pernah ada tuh semangka dibentuknya jadi segi empat. Banyak hal-hal yang di luar sana ya betul orang kita membuat hebat banget ya. Apakah kita nggak bisa? Kita bisa, cuma kadang kita males. Kita kadang sudah terlena dengan di rumah, terus kampus, di rumah, ujian, lulus, tinggal cari dari pekerjaan, kerja di kantor, berangkat ke kantor, pulang dari kantor, begitu aja. Ya tadi, yang penting nyaman, bisa hidup, ya begitu-gitu aja gitu. Tahu nggak sih jadi orang kaya itu enak? Enak. Kenapa ibu katakan enak jadi orang kaya? Enak banget, mau apa-apa bisa. Kedua, mau ngebagian orang tuh enak banget loh. Ngebagian orang tua, kok kita punya duit enak banget coba. Ada orang susah kita bersedekah, enak banget rasanya coba. Islam pun ngajarin kita harus jadi kaya loh. Di Al-Quran itu nggak ada menyuruh jadilah kalian penerima zakat, nggak ada. Tapi kalian harus zakat, sedekah. Ya kan gak disuruh jadilah Anda menjadi salah satu 8 golongan penerima zakat, nggak ada. Bersedekahlah. Kalau bersedekah tuh coba. Bayar zakat, sedekah tuh orang apa? Orang mampu. Haji, orang mampu. Mau umroh, kok nggak mampu kayak mana coba? Mau gue bagiin orang gimana kok nggak punya uang? Oh, senyum ada ibadah? Iya, setuju ibu senyum ibadah. Senyum ibadah ngasih sesuatu sama seseorang tuh luar biasa. Jadi punya pikir gimana saya harus kaya, gimana saya punya menghasilkan uang, bagaimana saya bermanfaat bagi banyak orang. Itu yang buat kalian semangat, bukan ya yang penting bisa makan, yang penting
bisa hidup. Ya kalau mau jalan-jalan yang penting ya Batu Raden. Nah, mau sebegitu itu aja. Paling kita tadi ayo kita itu piknik online. Nah, zaman sekarang istilahnya piknik online kok anak si ibu itu. Jadi intinya kalian jangan malas bergerak. Apalagi sekarang nih ya, gara-gara online kayaknya nggak kuliah nggak sekolah mager betul rasanya. Apalagi yang rapelan model nanti kita lihatnya terakhiran aja di hari Sabtu Minggu baru rapelan hari Sabtu Minggu ngerjain bubuk yang lainnya di leha-leha males-males. Sayang banget loh, ibu sampaikan sayang banget kalian usia muda kalian hanya dimanfaat hanya bermalas-malasan, sayang banget. Penyesalan tuh ada di mana? Kalian tahu kan penyesalan ada di akhir. Kalau di awal namanya pendaftaran, itu klise banget, tapi itu sesuatu yang klise tapi betul-betul kalau kalian maknai suatu bercandaan itu kayak maknai itu dalam banget. Nyesal emang di akhiran. Kayak udah ngomong udah tua nanti. Iya cu, udah tua baru ngomong. Jangan kayak dulu males-malesan aki ya gitu. Kakek gitu. Kalian bisa ngomong kalau udah ngomong kayak gitu tuh bisanya di akhir. Nah, jangan sampai di akhir kalian menciptakan suatu hal yang negatif. Di akhir kita kan suatu hal yang luar biasa bagi penerus anak muda kalian. Supaya cucu, cicit, anak kalian jauh lebih hebat daripada kalian. Seperti itu. Jadi intinya manfaatin waktu kalian dengan sebaik-baiknya. Oke, teknik kreatif. Teknik kreatif pertama, membuat kombinasi baru. Menggunakan input yang random. Membuat eliminasi, menggunakan alternatif, mencoba cara berpikir terbalik, kadang bisa boleh juga kasus ekstrim. Jadi orang kreatif itu tidak diam. Ingat nih, cari. Ada A, ada B, ada C. Lihat IG-nya siapa, lihat IG-nya siapa, lihat IG-nya siapa. Kombinasikan. Ada sesuatu lagi tren sekarang, apa trennya? Oh, tren sekarang bikin apa tuh yang kopi pakai itu glow apa ibu kok lupa. Oke, jadi satu yang di luar sana lagi tren tuh apa? Ambil sana, ambil sini, kombinasikan. Ambil input yang random, terus buat eliminasi ini nggak bagus, ini nggak bagus, ini yang bagus, kombinasikan. Kerja, kerja, kerja. Yuk thinking, berpikir. Ya. Jadi teknik kreativitas 1 sampai 6 itu bukan diam. Bukan gabut, bukan mager. Bekerja, membuat kombinasi, itu mencari sesuatu. Cari A, cari B, cari C. Cari D, cari E, cari F. Random, aku ambil B, A, dan C saja. Yang E sama F saya buang. Atau alternatif lain, tambah sesuatu yang berbeda sedikit. Atau kita gimanain ya supaya lebih berbeda? Itu loh kreatif itu. Coba, ini nggak bagus, cari lagi kombinasinya. Kombinasi A, B, C nggak bagus, bagusnya C dan D. Nggak bagus juga tuh, oh balik lagi, E, F, G. Coba. Nanti, ini lebih keren ya. Kadang ada istilah adanya ATM, amati, tiru, modifikasi. Ingat, amati, tiru bukan copy paste. Kalau amati, tiru, copy paste, ya itu yang namanya plagiat. Amati, tiru, modifikasi. Sebenarnya sama loh kalau dalam menulis, kan semester 7 lagi nulis skripsi ya. Kalau para prase, itu kan boleh loh meniru dalam satu kalian bikin bunga-bunganya. Kadang bunga-bunga itu kan kita tahu ya mau ngomong apa, tapi kan membuat itu bunga-bunganya supaya menjadi satu halaman kan gak sulit tuh. Kita boleh bunga-bunganya itu kita ambil dari tulisan siapa, kita amati, kita tulis, tapi nggak plek-plek copy paste, diganti dikit yang paragraf kita ambil intinya, paragraf yang bawah pindah ke atas.
dimasukin yang kalimatnya dan ini agak sedikit nggak bagus, diganti dannya gabung sama yang di bawah. Terus yang tadinya dengan diganti dengan kalimat serta. Bisa loh parafrase namanya dalam satu halaman itu tulisan kalian mencontoh bunga-bunganya dari satu buku supaya kalian tulisan kalian jadi panjang, boleh sekali. Tapi bukan copy plek satu paragraf satu halaman di copy plek ke tulisan kalian. Nah itu sama, membuat tulisan pun gak susah kok membuat tulisan skripsi itu. Boleh kok kalau kita kan penelitian kan hasilnya, tapi untuk bla 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 blanya kita nyontoh dengan yang sudah ada boleh sekali. Kalau ada kalimat yang teori kita contoh dari kayak footnote di kakinya, tapi kalau yang hanya bla 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 yang bikin cantik kalimatnya, nah kita bisa ambil parafrase namanya seperti itu. Jadi kalian harus kerjakan skripsi juga. Jadi nggak ada alasan nih, Bu kita udah padat skripsi lagi gitu kan, jadi mati nih rasanya. Enggak, bisa kan anak hebat, anak muda tuh luar biasa kok kan, tidak diam saja bermalas-malasan menunda pekerjaan gitu. Jadi ATM, amati, tiru, modifikasi, itu yang membedakan dengan copy paste. Oke, kita lanjut. Ya. Ibu sampaikan tadi kita bawa lanjut tentang tips peningkatan kreativitas. Jadi tingkatkan penggunaan otak kanan Anda melalui stimulasi filosofi tujuan, mempelajari musimun bla 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 bla. Sebenarnya olahraga itu membuat kalian semakin kreatif. Kenapa olahraga semakin kreatif? Karena kalian mengerahkan otak kiri otak kanan. Coba, pernah nggak orang berolahraga selalu hanya kaki kanan saja? Nggak, pasti kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Itu tuh salah satu meningkatkan kreativitas. Allah tuh salah satu hebatnya Allah ya, Allah memang hebat ya, pertumbuhan bayi kenapa dikasih proses merangkak itu pasti kiri di kanan kiri kanan kiri kanan. Itu jadi kalau kalian punya adik punya anak nanti, jangan biarkan cepat-cepat jalan, karena merangkak itu melatih otak kiri otak kanan, kiri kanan kiri kanan kiri kanan itu lebih baik, lebih kreatif. Jadi anak-anak yang tidak bisa merangkak itu kurang cerdas, pernah ada penelitian. Jadi biarkan anak-anak merangkak. Allah atur seperti itu pertumbuhannya, supaya tadi kreativitas tumbuh otaknya tuh berkembang dengan pesat. Olahraga, jadi kalau kalian sekarang nggak olahraga, biasakan kalian olahraga. Karena nggak ada orang olahraga nendang kaki kanan jalan tuh kaki kanan terus, maju tangan kaki kanan nggak, pasti kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. Ya, dengan musik untuk melatih kreativitas kalian. Kedua, kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi untuk menggelimir hambatan tersebut. Nah, jadi kalau kalian tadi kreativitas kalian ada takut salah, takut nilai jelek, mbok nanti begini, hilangkan seperti itu. Yang kayak penakut, beranikan selama itu tidak melanggar keagamaan, tidak melanggar susila, tidak mengganggu orang lain, berani untuk tampil beda. Oke, jadi Ibu sampaikan kreativitas terdiri dari 1%. Inspirasi, 1% inspirasi dan 99% kerja keras. Jadi tidak diam saja, tidak gabut saja, tidak mager saja. Kerja keras itu orang berusaha menjadi kreatif. Jadi tidak mencari ilham, kerja dan kerja keras. Oke, Ibu rasa cukup sekian pertemuan kita. Kapan mau saya ketemu? Kok bisa kita besok kita Zoom? Pas pertemuan pertama kita saling kenal. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Insya Allah kita bisa ketemu di new normal yang betul-betul normal kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.